Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman belajar ngoding, pada kesempatan kali ini, belajar ngoding akan mendokumentasikan bagaimana cara membuat website dengan menggunakan framework Laravel 8. Pada bagian pertama adalah persiapan. Pada tahapan ini, kita harus menyiapkan kebutuhan yang akan kita gunakan pada waktu kita membangun website dengan menggunakan framework Laravel. Apa saja sih yang harus disiapkan? Setidaknya ada 3 software yang harus diinstal oleh teman-teman belajar ngoding. Yang pertama kita butuhkan adalah Laragon. Apa sih Laragon ini? Laragon. Dokumentasi Laragon. Di dalam dokumentasi, welcome to Laragon documentation. Ini apa sih Laragon itu? Laragon adalah Universal Development Environment untuk PHP, Node.js, Python, Java, Go, Ruby yang sangat cepat dan ringan dan mudah untuk digunakan. Atau lebih mudahnya untuk pengertian Laragon ini adalah sebuah software yang di dalamnya terdapat kumpulan beberapa aplikasi yang biasa digunakan oleh seorang developer dalam membangun sebuah program. Kalau kita lihat di sini, ketika kita download Laragon, kita akan mendapatkan Apache, MySQL, Nin, Redis, dan banyak sekali. Untuk teman-teman yang biasa atau yang sudah familiar dengan Exam, Laragon ini sama seperti Exam, tapi dengan beberapa penambahan fitur. Oke, kita download dulu Laragonnya. Kemudian kita download yang ini, yang download Laragon yang full. Kalau mau yang portable, silahkan teman-teman belajar ngoding klik di download Laragon portable. Jadi untuk yang full itu 147 MB, untuk yang portable 38 MB. Kita coba download yang full. Kita tunggu 1 menit. Setelah Laragonnya selesai kita download, kita klik di sini untuk menginstalasi Laragonnya. Kita pilih bahasanya. Kita tetap menggunakan bahasa Inggris di sini. Oke. Nah, ini destination foldernya. Di sini akan saya tempatkan folder Laragon ini atau instalasi Laragon ini di drive C, dan nama foldernya tetap Laragon. Kemudian kita klik next. Oke, yang auto virtual host-nya saya matikan. Sama run Laragon when Windows start saya matikan juga. Dan klik next. Install. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Ketika sudah selesai instalasi Laragonnya, maka akan muncul completing the Laragon setup wizard. Kalau teman belajar ngoding ingin merestart komputernya sekarang, pilih yes restart the computer now. Tapi di sini saya tidak ingin merestart komputer sekarang, jadi saya pilih yang no, I will restart computer later. Kemudian klik finish. Setelah kita mengklik finish, kita coba cari Laragonnya. Kemudian kita jalankan dulu. Laragonnya sudah keluar. Mengaktifkan semua fiturnya, kita bisa klik start all. Coba kita klik kanan, Apache, start Apache. Di sini Apache saya bermasalah, tapi tidak apa-apa karena kita tidak menggunakan Apache di sini. Karena kita membuat program Laravel, jadi kita nanti menggunakan PHP Artisan. Kita matikan dulu saja ini. Kita masih menggunakan Laragonnya masih nanti. Ketika kita sudah berurusan dengan database, kita matikan saja dulu, kita stop. Yang penting Laragonnya sudah terinstall terlebih dahulu. Kita close dulu.
Langkah selanjutnya, kita ingin melakukan instalasi Composer. Apa sih Composer ini? Kita coba lihat dulu di Google lagi. Jadi kita tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya Google. Composer. Buka linknya getcomposer.org. Oke, get installed. Nah, ini kalau kita lihat di halaman getcomposer.org, Composer adalah tools yang digunakan untuk mengelola dependensi dari PHP yang memungkinkan kamu untuk mendeklarasikan library pada projectmu, dan Composer akan mengelola library-library itu untukmu. Masih sulit. Jadi begini. Biasanya dalam sebuah project PHP, kita akan menggunakan banyak library untuk memudahkan kita dan mempercepat kita dalam menyelesaikan pembangunan sebuah project PHP. Nah, yang menjadi masalah adalah terkadang library yang akan kita gunakan memiliki ketergantungan dengan library lain, sehingga hal ini akan mempersulit kita dalam menggunakan library yang kita butuhkan. Oleh karena itu, Composer hadir untuk mengelola ketergantungan antara library tersebut. Jadi, kalau ada library A, dia bergantung dengan library B. Nah, seandainya ada salah satu yang update, ketika kita tidak menggunakan Composer, maka akan terjadi deprecated. Oleh karena itu, Composer hadir. Dia mengelola ketergantungan antara library-library tersebut. Kita download dulu Composernya. Banyak cara untuk melakukan instalasi Composer. Bisa menggunakan Windows Installer, bisa menggunakan Command Line Installation. Tapi di sini kita akan menggunakan langkah yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan Composer setup.exe atau menggunakan Windows Installer. Kita klik di sini. Kita tunggu selesai, kemudian kita klik Composer Setup Exe-nya untuk melakukan instalasi Composer. Install for all user. Kita lakukan instalasi untuk semua user yang menggunakan komputer ini. Kemudian kita next aja. Nah, di sini choose the command line PHP you want to use. Kita arahkan di tempat dari folder php.exe-nya. Karena di sini sudah benar, Composer sudah mendeteksi php.exe-nya berada di C Laragon bin PHP. Kita klik next. Karena kita tidak ingin menggunakan proxy, kita next. Ini review settingnya. PHP versinya 7.4. Kemudian ini path dari PHP-nya. Kita klik install. Kita klik next. Kita klik finish. Instalasi Laragon sudah, Composer sudah. Sekarang kita cek untuk Composernya. Composer. Kita cek menggunakan command prompt. Command prompt. Kita ketikkan di sini Composer. Di sini Composernya sudah berhasil terinstall. Composer versionnya 2.1.14. Ini kita tutup dulu. Untuk selanjutnya adalah instalasi Visual Studio Code. Visual Studio Code. Kita klik linknya. Apa sih Visual Studio Code ini? Coba kita baca di dokumentasi. Visual Studio Code adalah source code editor yang ringan tapi powerful dan berjalan di sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Apa sih source code editor itu? Jadi kalau kita mau membuat program, kita itu bisa menggunakan source code editor. Salah satunya adalah Visual Studio Code.
kita bisa mengetikkan baris-baris programnya dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita download Visual Studio Code-nya, klik di sini. Karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya pilih yang Windows. Tersedia untuk Windows 7, Windows 8, 10, dan 11. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. 30 detik lagi. Oke, selesai untuk downloadnya. Kemudian kita klik Visual Studio Code User Setup untuk melakukan instalasi Visual Studio Code-nya. Kita tutup dulu. Ini lisensi agreement. Kita setujui. Kalau teman-teman mau baca silahkan, tapi saya tidak mau membacanya karena ini sudah gratis. Dia juga open source. Kita langsung accept aja, next. Add to path. Oke, kita next saja sudah. Kemudian klik install. Kita tunggu. Setelah proses instalasi selesai, di sini akan ada keluar pilihan Launch Visual Studio Code. Kita launch dulu biar kita tahu apa sih Visual Studio Code ini. Centangnya diaktifkan, kemudian kita klik Finish. Kita akan menggunakan Visual Studio Code pada bagian kedua. Untuk bagian pertama ini, proses persiapannya sudah selesai. Laragonnya sudah kita install, komposernya sudah kita install, kemudian Visual Studio Code-nya sudah kita install. Cukup sampai di sini untuk bagian pertama. Jangan lupa subscribe, like, share, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.